Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada, khususnya yang ada di Kota Batam. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Saya Andi Samudra di edisi podcast spesial pada hari Jumat 6 Januari 2023. Penonton Suara Minang TV, 1 tahun saya tidak bertemu dengan Pak Host Andi Samudra. Ya, pada Bu, ya. malam hari ini Pak Andi, Ya, Bu. kita bertemu di edisi podcast spesial, Ya, yang mana Pak Andi kita akan menghadirkan salah seorang anak muda Minang ya, yang beliau mungkin meniti karir dari bawah sampai sekarang belum menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Kepulauan Riau. subhanallah, luar biasa. Itulah malam hari ini pemirsa, kita telah hadirkan Bapak Jafrizal Sofiandi Koto. SSI. Ya, ada kotonya Pak ya, Bang? Iya. Subhanallah. Iyalah, betul. Ya, kata Budes, Koto itu adalah sukunya kita di Minangkabau. Jadi kalau ada Bapak dan Ibu Saudara yang sama sukunya dengan Pak Jafrizal, ya adalah Koto, ya Bu ya. Ya. Baik pemirsa, rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, selalu beriringan salam untuk orangnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita sampaikan teriring doa khusus dari kita ya Bu Des ya, dan juga Pak Jafrizal malam hari ini. Mudah-mudahan pemirsa setia Suara Minang TV di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Tentu jangan lupa ya Bu Des, pada malam hari ini setelah Anda menyaksikan live podcast kita malam hari ini, like, subscribe, dan bagikan ya Bu Des. Silakan Bu Des, dilanjut. Ya penonton, jangan lupa selalu like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV, agar Suara Minang TV selalu memberikan inovasi-inovasi terbaru dan terbaik untuk masyarakat Minang yang ada di Kota Batam khususnya, dan untuk masyarakat Batam pada umumnya dan seluruh manca dunia. Iya Bu ya. Siap. Baik para penonton, tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke Pak Andi. Iya Bu Des. Malam kini kita bisa berbahasa Minang, tetapi sepertinya yang menonton tidak hanya orang Minang. Iya, karena mungkin beliau sudah menginformasikan ke apli-apli di cabang provinsi-provinsi lainnya Ketua. Ya. Nah Pak Andi. Ya. Kita perkenalkan kembali kepada para penonton siapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya. Nah, yang pastinya beliau adalah orang Minang, anak muda Minang yang mungkin dulunya meniti karir jatuh bangun, dan sekarang beliau membangkitkan perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, yang dimana dinamakan pedagang kaki lima. Kalau di orang awak Pak Andi, pedagang kaki lima adalah pedagang yang menggaleh di tepi-tepi jalan. Identiknya kan seperti itu. Betul, nah, pedagang ketek-ketek yang menggaleh di tepi jalan. Kalau kata orang mengecek, kalau orang awak kok pantang mencelik trotoar kosong. Betul Bu. Nah, di mana ada lapak Kambangan. Nah, di situ Galeta Kambang. Oke Pak Andi, kita perkenalkan pada malam hari ini Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Provinsi Kepulauan Riau, Bang Jafrizal Sofiandi SSI. Ya. SSI Bang. SSI. Beliau juga seorang politikus. Nah, dan seorang pengusaha, seorang politikus, dan mungkin beliau kita bisa korek nanti beliau mau kemana, beliau apa yang akan beliau berikan kepada pedagang-pedagang kaki lima nantinya untuk memotivasi para pedagang-pedagang kaki lima. Karena Pak Andi, walaupun pedagang kaki lima namanya, tetapi mungkin lebih banyak pitinya daripada awak yang pegawai. Betul Bu Des. Karena kata Rasulullah, berdaganglah. Nah, berdaganglah. Ada 10 pintu rezeki yang bisa masuk. Betul. Nah, oke, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Jeff, panggilan beliau biasa akrab dipanggil Jafrizal. Jeff. Ya, Bang Jeff. Silakan dari salam dulu Bang Jeff kepada penonton setia Suara Minang TV. Iya, silakan Bang Jeff. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udes, izin ya berbahasa Indonesia ya, walaupun kita orang Minang, karena mungkin
pemirsa kita mungkin bukan orang Minang saja, ya Bu Des ya. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Suara Minang TV yang telah mengundang kami untuk hadir pada malam ini. Semoga Minang TV jaya selalu. Amin. Kemudian izin kirim salam dulu Bu Des ya. Mudah-mudahan orang tua saya menonton. Salam hormat untuk ibu saya yang sudah masih ada. Mohon maaf kalau ada kesalahan anak-anakmu yang sengaja maupun tidak sengaja. Amin. Kemudian salam kepada Ketua Umum kami, Dr. Ali Mahsum. Itu Ketua Asosiasi Pedagang kaki lima untuk Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia. Iya. Kemudian salam juga kepada Gubernur kita, Gubernur Kepri, kemudian khusus Wali Kota Batam, dan Ketua BP Batam juga, karena beliaulah penguasa di Batam, kan gitu ya Pak ya. Betul Bang. Tak lupa salam untuk Permisa Minang TV, semoga sehat selalu. Jangan lupa selalu menonton siaran-siaran yang disiarkan Minang TV, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Mungkin bukan orang awak aja yang menelpon Bu Des ya. Mungkin untuk salamnya itu saja dulu. Kami persilakan ke Bu Des lagi. Pak Andi, beliau itulah kunci sukses kita sebenarnya Pak Andi. Doa dari orang tua. Nah, salam pertama beliau teruntuk kepada orang tua. Mudah-mudahan dengan doa orang tua Bang Jeb bisa lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Bang Jeb Rizal Sofiandi Koto. Bang, masih semua. Bang Jeb, mungkin kalau di luar konteksnya APLI, mungkin kita sudah sering berkomunikasi, sudah sering bercerita, gitu. Dan sekarang kita berada di sini konteksnya sebagai Ketua APLI dan host Suara Minang TV. Bang Jeb, apa sih gitu yang paling mendasari Bang Jeb itu ingin tergerak hatinya, ingin menggerakkan APLI itu gitu. Padahal APLI itu kalau orang lebih suka penuh pengusaha ya Pak Andi ya, bukan APLI pedagang gitu. Orang awak kan lebih suka pengusaha sukses, gini gitu kan. Dan tidak orang awak aja, semua orang pasti inginnya menjadi pengusaha gitu. Tetapi semuanya kan berawal dari kecil. Nah gitu. Tetapi sekarang itu Bang Jeb, kita juga lihat bahwa pedagang kaki lima itu sebenarnya malah dia lebih banyak yang sukses daripada pengusaha, karena mungkin cabangnya di sini satu, di situ satu, di situ satu. Nah, apa yang mendasari Bang Jeb itu untuk menggerakkan APLI di Kota Batam? Jadi untuk APLI saya mungkin bersejarah lebih jauh lagi Bu Des. Saya lahir dari anak seorang petani, dan kebetulan nenek saya, almarhum nenek saya seorang pedagang. Dulu saya dari kecil sudah diajari pedagang Bu Des. Waktu sekolah SD saya udah jual gorengan, pergi sekolah jual gorengan. Jadi darah pedagang itu udah lahir dari semenjak kecil. Jadi pertama saya merantau ke Batam pas lulus sekolah, itu lulus SMK, saya langsung merantau ke Batam. Saya bukan mencari kerja di perusahaan, saya langsung pedagang jualan nasi goreng. Jadi udah berapa kali saya berdagang. Kalau di Batam mungkin udah banyak dagang Bu Des, mulai berdagang pasar kaget, jual bandrek atau segala macam dagang. Mungkin Bu Des sendiri pernah juga jadi konsumennya, pemodal kita. Ini investor kita dulu. Cuman itu dalam perjalanan hidup. Disitulah tergerak hati kita Bu Des dari perjalanan pedagang saya. Bagaimana sih di kaki lima berjualan? Jadi kita sudah merasakan bagaimana pahit hidupnya di kaki lima. Dan kemudian saya ikut asosiasi. Di sana ada senior saya. Mungkin salam juga untuk Abang Dava Rizal Joker. Beliau sekarang Ketua APLI Batam. Dulu saya mungkin sekretaris beliau. Di sana saya belajar berorganisasi. Jadi ada hal-hal positif yang saya ambil di lapangan, yang saya petik menjadi sebuah motivasi bagi hidup saya. Bagaimana sih untuk mencari jalan keluar permasalahan di kaki lima. Jadi bagaimana kaki lima itu tidak dipandang sebelah mata, dan kaki lima itu betul-betul bisa menjadi pedagang UMKM dan mudah-mudahan jadi pengusaha, kan gitu. Jadi itulah yang berawal dari motivasi kita pedagang sendiri Pak. Gitu.
Baik Bang Jafrizal, menarik sekali. Ibarat kata Budes tadi latar belakang berpikir Bapak untuk bergabung dan mengelola namanya Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Bang Jafrizal, itu berawal di tahun berapa itu Abang mulai ibarat kata meniti karir, kemudian bergabung dengan organisasi ini? Tahun berapa itu Bang? Kalau berjualan saya dari 2003 masuk ke Batam, saya udah mulai jualan. Saya berjualan di Jodoh, kemudian berhenti. Saya pernah kerja di perusahaan sekitar 9 tahun. Kemudian balik lagi, balik lagi berdagang. Nah, di sana kalau nggak salah di 2012 saya berjualan lagi, bergabung di Apli. Di situ 2012. Waktu masih zamannya Pak Imam Dipa ya? Iya, masih sama Pak Ayah. Ya, salam juga kepada kanda saya Imam Dipa, sekarang udah di Jakarta, beliau ikut pengurus di DPP. Ya, mudah-mudahan sehat selalu beliau. Beliau senior saya juga, Pak. Iya. Manja, sebelum banyak kita bercerita Apli, Bang Jep aslinya orang Minang. Aslinya dari Solo. Solo. Dulu Solo Selatan sama Kabupaten Solo gabung. Jadi kita masih lahir di Kabupaten Solo. Kalau sekarang udah Solo Selatan. Solo Selatan. Berdiri sendiri. Udah berdiri sendiri. Solo Selatan. Berarti beliau asli orang Minang. Orang Minang. Itu land Minangnya. Iya. Bapak emak dia. Iya, Minang. Nah, Bang Jep, sebagai orang Minang gitu, apakah pedagang-pedagang kaki lima yang ada yang mungkin Bang Jep kelola? Ya, tapi yang namanya orang Minang kan banyak berjualan. Di sanalah juga saya termotivasi karena darah Minang kita. Oh, kaki lima ini orang Minang sih banyak. Di sana juga banyak orang. Kalau di pengurusan kita atau anggota kita, kalau sekarang merata Budes. Ada orang Minang juga, ada orang Jawa, dan ada juga karena Batam hidrogen. Tapi paling banyak tuh Minang sama Jawa tuh banyak, Budes. Sama Jawa. Jawa banyak. Tapi memang yang hobi berdagang itu sebenarnya orang Minang ya, Pak? Ya, orang Minang. Orang Minang ya di mana-mana kita sama tahu lah orang Minang, kalau Minang itu berdagang. Di mana-mana orang tahu berdagang. Gitu, Budes. Jadi Bang, kalau Padang itu ya pandai dagang. Pandai dagang. Menarik sekali Budes. Kalau Bang tadi menyampaikan bahwasanya pedagang kaki lima, berarti kan udah secara menyeluruh ya. Dalam Abang mengelola organisasi kita ini, ada klasifikasinya Bang. Contoh, kalau saya nanti pedagang sandal, Budes pedagang baju-baju anak kecil atau baby gitu ya. Nanti itu untuk pengaturannya apakah secara keseluruhan atau ada di kelompok-kelompokan gitu Bang? Jadi begini Pak, sebenarnya kita DPW, saya dari pengurus DPW itu sebenarnya perpanjangan tangan dari DPP. Untuk pengelompokan itu sub kerjanya udah ke DPD. Tapi kita tetap bekerja sama untuk pengelompokan pedagang-pedagang tersebut. Jadi terakhir salah satu visi misi kita itu pendataan pedagang di Indonesia, khususnya Kota Batam. Karena kita sudah dipererat juga di Perpres Presiden tahun 2012 125 untuk memperdayakan pedagang, itu sudah ada. Kemudian khusus Kota Batam ada Perda kalau nggak salah tahun 2019 nomor 1. Di sana udah ditertera semua pemberdayaan pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima ini bukan untuk digusur Pak, diperdayakan. Di sana pun sudah ada entah di pasal berapa, saya kurang ingat. Itu kita memang harus ada data mutakhir dari pedagang kaki lima. Ada pedagang-pedagang yang dikelaskan, misalnya pedagang menengah, pedagang yang sudah permanen. Di situ sudah ditera di perda itu. Makanya di sini kami juga meminta khususnya pemerintah Kota Batam untuk bekerja sama dengan APLI. Kami siap untuk mendata pedagang. Mungkin mudah-mudahan Bapak Wali Kota atau Bapak BP Batam dengar kan? Kami siap untuk mendata para pedagang dan kami siap diperdayakan. Jadi untuk yang Bapak pertanyakan tadi, memang kita ada sebagian yang sudah kita pisahkan, ada pedagang kuliner, ada pedagang pakaian. Cuman itu masih dalam proses, Pak. Silakan Budes. Bang Jep, APLI dilantik sekitar 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu.
Dan APLI itu juga sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta ya. Mungkin maupun pemerintah. Sejauh ini relasi yang Bang Jeb jalin itu sudah dengan siapa-siapa saja? Jadi salah satu kerja kami di pengurus APLI yaitu memang bekerja sama baik dengan swasta maupun dengan pemerintah. Jadi mencari peluang-peluang untuk pedagang, baik di swasta maupun pemerintah. Jadi untuk sekarang di pihak pemerintah mungkin kami sudah bekerja sama dengan Pengadaian, karena itu kan salah satu BUMN ya Bu Des ya. Kami sudah melakukan MOU dengan Pengadaian Provinsi. Kemudian untuk pemerintah kami juga kerjasama sama Disperinda, Dinas Koperasi. Kemudian untuk pihak swasta ada beberapa developer kami kerjasama khusus sama Cipta Group. Di sini kami ucapkan terima kasih juga sama Cipta Group yang telah memberi tempat kami untuk memberi peluang untuk pedagang-pedagang kami. Mungkin kedepannya kami mungkin akan mencari peluang-peluang baru di mana kenyamanan pedagang kita. Gitu. Berarti Bang Jeb bekerja sama dengan Pengadaian, dengan developer gitu. Contoh Pengadaian, berarti pedagang kaki lima yang secara resmi terdaftar di APLI, yang dia mungkin kalau misalnya ada pedagang yang melaporkan ke APLI, nah itu ada suratnya bahwa mereka terdaftar sebagai anggota APLI. Nah maka orang-orang itu yang akan diberi kemudahan nanti ketika mereka membutuhkan modal usaha, gitu. Atau dengan seperti KUR ya, KUR. Nah orang BRI itu pasti mencari pedagang-pedagang kaki lima itu mau diberikan. Nah bagaimana dengan orang-orang yang belum terdaftar dengan APLI di bawah naungan Asosiasi Pedagang Kaki Lima ini? Apakah ketika mereka belum mendaftarkan diri, tiba-tiba ingin mengajukan pinjaman modal usaha atau segala macam, itu bagaimana Bang? Jadi begini Bu Des, kita mencari membantu para pedagang kita khususnya yang memang udah terdaftar. Jadi saat MOU yang sudah kita buat itu memang ada persyaratan administrasi dari perusahaan yang kita bekerja sama. Apalagi BUMN dia mempunyai aturan sendiri yang sudah dibuat pemerintah. Jadi mungkin kami memberikan kelonggaran, misalnya salah satu administrasi dia yaitu surat keterangan usaha. Mungkin dari kami APLI bisa memberikan surat keterangan usaha yang dari kami terbitkan untuk salah satu administrasi untuk Pengadaian. Jadi untuk para pedagang yang belum bergabung sama kita dan mereka ingin minta tolong sama kita bisa aja mengeluarkan. Tetapi sebelum itu kita harus bergabung dulu. Ya, dia harus wajib bergabung dulu gitu Bu Des. Oke, baik penonton. Nah, ini menarik sekali Pak Andi. Jadi mudah-mudahan banyak pedagang kaki lima yang menonton pada malam hari ini. Jadi APLI itu memberikan banyak kemudahan ya begitu ya Bang Jeb ya? Memberikan banyak kemudahan kepada pedagang-pedagang kaki lima yang ada di Kota Batam. Dan itu tidak hanya untuk orang Minang gitu. Siapa saja, pedagang apa saja. Ya maksudnya pedagang yang seperti yang disampaikan Bang Jeb, mungkin kuliner, pakaian gitu. Nah itu syaratnya bergabunglah bersama APLI. Nah Bang Jeb boleh sampaikan kantor APLI ada di mana Bang Jeb? Dan syarat pendaftarannya seperti apa? Jadi di sini kami berkesempatan bagi pedagang-pedagang kaki lima khususnya wilayah Kepri, Batam yang paling dekat ya Bu Des ya. Kami himbau marilah bergabung sama kami di Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia khusus Batam, dan kantor kami ada di wilayah daerah Segulung, Ruko Cipta Grand City, Blok E nomor 1. Blok E nomor 1. Nah, dan nanti boleh datang langsung ke kantor. Nah, kalau kita ingin, contohnya saya Bang Jeb ingin menjadi anggota APLI gitu, apa persyaratannya? Sebenarnya menjadi persyaratan untuk anggota APLI itu tidak cukup berat. Yang penting memang berdagang Bu Des. Jadi dia memang ada tempat usahanya. Dan kami juga menerima anggota ada SOP-nya. Kami tidak ingin ada pedagang-pedagang liar yang memang tidak boleh sama pemerintah, dia masih berjualan di situ, itu memang tidak terima Bu Des. Tetapi kalau memang dia pedagang kaki lima yang tidak melanggar aturan, kita pasti ajak bergabung gitu.
Berarti banyak ketika kita ingin menjadi anggota APLI itu datang ke kantor APLI, kemudian nanti akan diberikan kartu anggota. Ya, ya nanti kartu anggotanya setelah dia mengisi ada administrasi. Dari ya mungkin dia ngisi formulir dulu. Tapi tidak ada pembayaran apa segala macam. Kalau untuk pembayaran tidak ada, mungkin ada nanti administrasi pencetakan KTA, itu pun tidak banyak, sekitar 15.000. Itu karena kan KTA kita cetakkan gitu Pak. Ya. Jadi kalau untuk iuran kita tidak ada. Untuk iuran tidak ada. Cuman APLI juga lagi sedang menggarap koperasi ya Bang ya? Nah, APLI lagi menggarap koperasi, dan koperasi itu berarti ada pendiri, anggota tetap gitu ya. Jadi nah yang ingin bergabung mungkin salah satu untuk bergabung di koperasinya APLI ya pasti menjadi anggota APLI terlebih dahulu gitu. Nah, nonton seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua APLI tadi bahwa kantor APLI Kepri itu ada di Ruko Cipta Grand City Blok E nomor 1. Blok E nomor 1. Di bawahnya ada Rumah Makan Rizky ya. Rumah Makan Rizky. Nah, kantornya ada di lantai 2. Itu bukanya dari jam? Kalau buka kita kalau untuk sekarang jam 3 sore, Bro. Jam 3 sore sampai malam. Malamnya mungkin sampai jam 10 bisa. Sampai malam. Nah, itu peluang bagus untuk para pedagang, apalagi yang mungkin baru-baru berdagang, itu mungkin bisa sharing atau mungkin ingin cari tempat yang strategis. Nah, cara teknik marketingnya mungkin ya, kemudian untuk untuk usahanya seperti apa gitu, mungkin bisa sharing ke kantornya APLI. Oke, Bang Jack. Nah, bentuk kerjasama itu dengan BUMN ya. Nah, dengan pemerintah, bentuk apa yang sudah APLI lakukan dengan Disperindak? APLI untuk pedagang kaki lima. Sebenarnya inilah PR bagi kami. Kalau kami sudah mempelajari perda yang ada di Kota Batam, sebenarnya banyak peluang untuk kerjasama sama Pemko ya, pemerintah Kota Batam. Cuman untuk sekarang mungkin belum semuanya terrealisasi. Jadi untuk pertama ini mungkin kemarin kami sudah memasukkan surat ke Disperindak, itu melalui Pak Gustian Riau. Kami meminta surat kerjasama untuk pendataan pedagang dulu, Bu Des. Untuk pendataan pedagang di Kota Batam. Jadi di sana kita bisa memisahkan mana pedagang-pedagang yang Bapak bilang tadi, ada kuliner, ada ini, segala macam. Dan kedepannya mungkin nanti ada kerjasama, mungkin kita ada pelatihan-pelatihan untuk pedagang. Jadi bagaimana yang namanya kaki lima, kadang-kadang kita semua tahu ya, kadang SDM-nya belum ya kan untuk pedagang, mungkin ada dari pemerintah untuk memberikan pelatihan. Jadi kami hal-hal positif itu kalau memang dari pemerintah ya kami menerima kan gitu, Bu Des. Kemudian mungkin ada event-event yang kita kerjasama nanti sama pemerintah ya kan, event UKM yang akan kita buat gitu. Baik, Bang Jack. Nah, ini Bu Des. Apabila sebuah organisasi telah terbentuk, itu kewajiban mereka adalah melindungi anggota yang ada, dalam hal pengadaan barang dagangan dari UMKM pimpinan Bang Jack. Sekiranya ada pedagang kita itu untuk jualannya, bagaimana Bang? Jadi begini Pak Andi, masalah untuk pengadaan barang itu sistemnya udah sistem keuangan. Jadi tidak bisa terlalu ikut campur masalah keuangan pedagang. Mungkin kami di sini bisa ikut campur untuk alokasinya. Kami akan melahirkan sebuah koperasi. Jadi tentunya visi misi dari koperasi itu ya tadi yang Pak Andi bilang tadi, mungkin di sana kami akan carikan distributor, di mana pedagang-pedagang kita. Jadi banyak juga pedagang kita, kasihan Pak Andi, yang terjerat sama kita agak rentenir lah, peminjam-peminjam nakal ya, agak halus sedikit ya kan. Jadi banyak pedagang kita yang terjerat. Udah berdagang begitu, jadi kadang-kadang udah memikirkan hal-hal gitu. Jadi makanya di sini kami terpikir resolusi membuat koperasi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana, Pak Andi. Amin. Jadi dengan selama ini itu masih APLI belum memberikan, kontribusi atau arahan kepada pedagang tersebut. Jadi mereka sendiri yang mengelola. Ya, kalau masalah karena memang aturan untuk itu tidak bisa, Pak Andi, karena organisasi tidak bisa bergerak di ekonominya, masalah keuangan. Jadi makanya kami bikin kooperasinya. Bang, menarik sekali. Mohon maaf, ada dirubah istilahnya Bang.
pedagang kreatif lapangan, Bu Des. Ya, waktu itu saya masih di pariwisata. Nah, mohon maaf ya. Ini untuk pedagang kaki lima ini udah secara nasional nih Bang ya. Kita pedagang apli itu ada SK Menkumhamnya Pak De. Jadi sudah nasional. Nasional. Jadi kita di setiap provinsi aplinya ada. Jadi ada. Pedagang kaki lima. Iya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Bukan asosiasi pedagang kreatif lapangan. Bukan, kreatif pedagang kaki lima. Pada saat Itu ya. nanti mungkin bisa diusulkan. Iya. Nanti kita munas mungkin 2003 mungkin di Jakarta Pak De. 2023. Jadi itulah tadi salam pertama kita sama ketua umum kita kan, Bapak Ali Masum. Jadi kita ini udah ada di pusat, jadi memang udah nasional. Iya. Mungkin pesan saya saja Bang Jeffrey. Ya siap. Sekiranya nanti ada pertemuan nasional, kan? PKL kita robalah mungkin jadi pedagang kreatif lapangan. Iya. Oke. Jadi nanti gini bisa Pak De, dari apli itu ada pecahannya, ada PKL ini yang kreatif, ada yang ini. Nanti ada kita bagi-bagi gitu. Iyalah. Ya Pak. Biasa. Komentar sebelum kita lanjut ada dari Cici Ira Mirawan. Ya. Semangat luar biasa, niat baik Bang Jeb. Nah, iya Ci. Kemudian Ita Periani Onsu. Sukses selalu buat Dindaku dengan hal yang merusak baik diri maupun usaha. Insya Allah. Dari Bandi kami pernah membuat kafe juga, kami beri nama Minang Cafe sebelum. Oh iya Bu Des. Cuman mungkin ya orang mungkin fokusnya gitu kan. Itu kalau nggak salah waktu COVID ya Bu Des. Memang ujiannya berat ya. Kami waktu awal-awal COVID gitu buat kafe itu. Sebenarnya kalau dikembangkan itu lumayan gitu. Cuman ya mungkin ini namanya fokusnya Bang Jeb ini mungkin tidak di situ gitu. Nah akhirnya beliau merangkak lagi dari satu bidang ke bidang ini gitu, sampai ke mana? Ke politik gitu. Nah dalam proses ini masih prosesnya jatuh bangun gitu kan. Ini hidup ini, perjalanan hidup ya. Jatuh bangun. Perjalanan hidup ya kan. Gitu. Nah maksudnya kalau sekarang mungkin ibaratkan tangga Pak Andi. Masih turun naik. Nah kalau sekarang kayaknya Bang Jeb belum lah Bu Des. Gini gitu kan posisinya. Berjalan datar gitu. Dan mungkin bisa jadi naik gitu kan. Dan bisa jadi juga turun seturun-turunnya gitu kan. Tapi kan kita mudah-mudahan tidak gitu. Nah Bang Jeb, menurut Bang Jeb gitu, sebanyak itu usaha yang sudah dilakukan, sebanyak itu yang sudah dijalani, kenapa bisa fokusnya di sini? Ya itu tadi Bu Des, dari dasar kita bercerita sejarah dari kampung lahir kita udah dikasih apa? Kalau bahasa kampung kita apa tuh Pak? Seorang pedagang dari nenek kita kan? Iyalah jadi ada turunan. Nah, maksudnya gini aja. Kan semuanya pedagang juga dari jodoh dulu pedagang, Minang Cafe pedagang gitu. Kenapa sekarang ingin gitu difokuskan di apli ini gitu? Gitu organisasinya. Apa sih sebenarnya yang banyak inginkan gitu? Apakah betul-betul ingin mengangkat apli ini benar-betul mengangkat pedagang kaki lima ini benar-benar bisa naik atau mungkin memang ekonomi mungkin agak lebih bagus di sini atau bagaimana? Tapi begini Bu Des, saya yakin apa yang kita buat pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi di sini saya yakin dengan hati kecil Bu Des, di saat kita memperjuangkan sesuatu, memperjuangkan orang banyak, mungkin Tuhan akan mengasihi kita rezeki di jalan yang lain. Jadi kalau berbicara fokus, kadang fokus itu tergantung keadaan. Dari dulu sebenarnya kita fokus Bu Des, kita fokus berjualan di sini, fokus pindah lagi kita pasti fokus. Cuman itu perjalanan. Yang penting kalau bagi saya, yang penting jangan pernah menyerah. Jadi kata menyerah itu mungkin kalau kita udah meninggal Bu Des. Jadi kalau berbicara sukses, bagi saya sukses itu proses. Bukan seberapa banyak harta yang kita tampung, tapi apa proses yang kita lalui dan seberapa banyak orang yang bisa kita bantu dalam proses itu. Mungkin itu Bu Des. Kalau berbicara jadi berhasil dalam tingkat usahanya mungkin belum Bu Des. Membantu orang saya rasa juga belum. Karena berbicara membantu orang mungkin belum banyak orang
kita bantu yang hidupnya sudah naik atau apa mungkin belum. Cuma niat kita tetap, kita apa sih fokus kita berjuang di kaki lima ini. Yang tadi kita berniat kaki lima ini bisa pedagangnya punya usaha lain ya Pak ya. Dari kaki lima jadi kios mana tahu udah punya ruko. Tapi ada Pak satu orang pedagang kita, satu orang dua orang yang kemarinnya nyewa lapak kita sekarang udah bisa nyewa ruko. Alhamdulillah. Ya tergantung rezekinya dia juga masing-masing gitu Bu Des. Jadi mudah-mudahan kita fokus di sini memang udah niat. Apa salam kita itu salam pejuang kaki lima. Gitu Bu Des. Menarik sekali Bu Des. Bang Jep, menjadi seorang ketua untuk 3 provinsi ya Bu Des. Kami yakin ini bukan suatu hal yang sangat mudah gitu kan. Nah, apa kunci sukses Bapak, Bang Jeffrey, bisa menjadi ketua untuk tingkat APDI di tingkat provinsi ini Pak? Membawahi ribuan barangkali anggota kita. Silakan Bang. Jadi sebenarnya pertama suksesnya itu ya niat ketekunan kita. Yang kedua memimpin organisasi yang sudah ada ADRT dari pusat. Itu agak terlalu berat seperti memimpin asosiasi masyarakat Pak. Karena kalau kita memimpin suatu misalnya suku atau segala macam itu lebih berat Pak. Sebenarnya itu lebih berat karena kan akan banyak kritikan segala macam. Tapi di sini asosiasi kita bisa dibantu sama ADRT yang ada. Kemudian baru kebijaksanaan kita. Jadi kita nggak terlalu berat untuk menjalaninya gitu. Berarti utusan kota dan kabupaten yang ada di Kepri, ini itu memberikan hak suaranya kepada Bang Jep saat itu. Jadi begini Pak, sebenarnya ADRT kepemimpinan untuk seorang ketua itu bisa ditunjuk dari pusat, bisa ditunjuk dari pusat, bisa melalui musyawarah. Jadi kebetulan saya kan sudah lama di waktu itu pengurus Kota Batam. Kita sejarahkan jadi ketua dulu ya Pak ya. Jadi ketua ini mungkin Bu Des juga tahu perjalanannya. Dulu kita bergabung di pengurus Kota Batam. Saya jadi waktu itu ditunjuk sebagai sekretaris. Sekretaris itu ketuanya Kanda Farizal Joker. Kemudian ketuanya kalau saya nggak salah orang Padang juga, almarhum Ajumawi. Itu sudah kita. Setelah beliau meninggal ada kekosongan, ketua untuk itu. Karena saya udah darah dari pengurus pedagang kaki lima, saya udah berupaya untuk mencari juga ketua untuk DPW. Saya merasa diri saya belum sanggup. Karena gimana, saya juga bisa belum memimpin diri sendiri Pak. Gimana saya memimpin orang lain kan gitu. Saya udah mencari figur-figur yang mau memimpin APLI. Di perjalanan tidak ada Pak, belum ada yang mau. Terakhir ketua umum ke sini, ketua umum ke Batam, saya duduk sama ketua umum, bisa duduk karena kita pernah komunikasi juga. Mungkin saya nggak tahu ketua umumnya menilai saya dari mana, saya nggak tahu. Jadi timbul di situ bahasa untuk tugas atau memerintahkan. Pak Jafrizal saya perintahkan untuk jadi ketua APLI. Saya udah bilang saya belum mampu Pak, ketum. Ini perintah. Jadi karena saat itu perintah, kita tidak meminta karena kita merasa kita belum sanggup Pak. Karena belum sanggup memimpin diri sendiri aja belum sanggup ya kan? Apalagi memimpin orang lain. Jadi saat dia perintah, satu hari setelah itu saya setelah saya ambil keputusan saya mau ya, saya niat apapun yang terjadi, saya akan bikin APLI ini jadi besar, lebih baik, gitu Pak. Oke, menarik sekali. Terima kasih Bang Jep. Silakan Bu Des, dilanjut. Penonton, jadi itu salah satu yang mendasari dari seorang Jafrizal untuk membangkitkan ekonominya pedagang kaki lima ya Pak Andiat. Walaupun beliau katakan mungkin sampai sekarang belum terlalu menampakkan hasil, tapi paling tidak beliau sudah berusaha. Nah, walaupun dengan pemerintah belum begitu banyak yang bisa dilakukan, tetapi beliau sudah berusaha melakukan kerjasama dengan Disperindak, dengan koperasi ya Bang Jep, dengan koperasi, dengan kemudian dengan pelaku-pelaku UMKM yang lainnya. Nah, Bang Jep, untuk wilayah nih, kalau Bang Jep sekarang itu mengelola itu di kawasan Ruko Grand City ya.
Nah, bagaimana dengan yang di lain-lain pedagang-pedagang yang lain? Sebenarnya gini Bu Des, berbicara di Ruko Cipta Grand City, sebenarnya itu APRI Batam, itu semuanya anggota APRI Batam. Kebetulan di situ kita turun langsung, ada hubungan saya berusaha di situ, ada hubungan kita kelola sendiri. Jadi sebenarnya itu wilayahnya Kota Batam. Jadi kalau untuk Kota Batam ini sudah banyak Bu Des. Jadi kita sudah punya kartu anggota di beberapa kecamatan sudah ada. Kalau kita berbicara Batam, karena saya kan wilayah Bu Des. Jadi kalau di Cipta Grand City itu kebetulan kita pengelolanya juga di situ, gitu Pak. Dengan berarti kalau Batam itu ketuanya kalau nggak salah Kanda Farizal Joker. Yang di Jodoh ya. Tadi kebetulan saya udah bawa ke sini, mungkin karena ada halangan, beliau nggak jadi. Benar-benar. Berarti ketua pedagang kaki lima kota Batam itu lain lagi. Nah, beliau yang menghandle Batam. Gitu. Nah, terkait wilayah tadi Bang Jeb, saya lihat di postingan terakhir itu akan dibuka pasar ya. Pasar di Ruko Grand City itu. Nah itu bagaimana sistemnya gitu, dan mungkin para penonton yang mungkin sedang mencari lapak, sedang mencari tempat, mana tahu yang di seputaran itu tertarik gitu. Jadi begini Bu Das, itu terkait apa kerjasama kita dengan pihak swasta tadi. Jadi kami APLI, ya tadi Pak kami berbicara mencarikan tempat-tempat yang nyaman bagi pedagang kita. Kebetulan di sana kita ada kerjasama dengan pihak swastanya, mereka membuat pasar baru, yang tentunya kita tadi mengutamakan pedagang kita. Yuk, kalian daripada pedagang di pasar kaget atau apa, yuk, kan ada yang nyaman Pak. Yang nyaman. Mungkin nanti kita akan bantu juga mereka dengan administrasi, entah ada keringan kan gitu Bu Des. Terus untuk sistem penyewaan? Kalau khusus untuk tenan atau lapak depan itu melalui kita sendiri. Cuman kalau yang di lapak, di lapak Ruko. Tapi kalau ke pasar mungkin kita cuma mengarahkan karena mereka punya manajemen sendiri gitu, Bu Des. Gitu. Berarti di Ruko Grand City itu akan dibuka pasar. Pasar. Jadi mungkin para pedagang kaki lima yang mungkin berada di tempat lain atau yang biasa di pasar kaget itu bisa mungkin ya Bang Jeb. Tapi kalau dilihat nih Bang Jeb, yang sudah lebih kurang 1 tahun ya, udah mau 2 tahun juga ya? Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Dari COVID, nah itu prospek untuk para pedagang itu di kawasan Ruko Grand City itu seperti apa? Ya kalau alhamdulillah Bu Das, dari mulai kita berdiri di sana, mungkin pertama kita berdiri di sana mungkin masih ada pohon-pohon ya, masih ada batu atau segala macam di sana kan. Tapi alhamdulillah untuk kuliner kita ya berhasil tidak berhasilnya kita tengok dari pedagang yang bertahan. Kalau selagi ada pedagang itu bertahan, berarti dia jual beli Pak. Tapi melangkul ya? Ya, ada juga berapa, karena ada juga sama saya dulu kan pedagang kelima, ada juga cuman berdagang karena pelarian, ada mau berdagang betul-betulan. Mungkin ada juga berapa yang berhenti, tapi nanti digantikan pedagang lain gitu. Bang Jeb. Ini dalam hal lokasi nih Bang ya. Ini tadi Abang bilang pasar kaget, termasuk juga ibarat kata ada satu program dari APLI Pak, melindungi mereka di sana. Nah, kalau pasar kaget ya kondisinya kan suatu lahan yang dimiliki oleh RT atau RW setempat. Ini hubungan kerjasamanya bagaimana nih Bang? Maksud kita tadi Pak, maaf, kita malah membawa pedagang pasar kaget ke pasar pemerintah dan swasta. Tidak, kalau sama pasar kaget kita tidak ada kerjasama Kak. Mungkin ada sebagai pengurus kita yang mengelola pasar kaget. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri ada PR juga untuk bagaimana menghilangkan pasar kaget. Karena memang agak berat juga di sana, ada pemerintah, misalnya RT RW. Mungkin itu tugas pemerintah lah Pak, kalau masalah pasar kaget kan. Cuman kita mengajak orang itu ke pasar yang resmi gitu Pak. Yang namanya kalau kita berpikir daripada dia angkat-angkat tenda, bagus dia nyaman, berapa waktu yang dia persingkat kalau dia udah berdagang tempatnya nyaman kan gitu Pak. Tapi plusnya ada juga Bang Jeb. Kalau mereka ibarat kata bawa barang perdagangan yang setempat, ya pada intinya untuk memudahkan akses dari pembeli mendapatkan barang tersebut. Tapi kalau diajak agak jauh, yang mungkin kendala juga bagi
konsumen kita atau pemakai yang ada di tempat yang nggak jauh dari tempat jualan itu, Pak? Sebenarnya kalau ini direalisasikan, Pak, ya, kita amati di Batam, pasar-pasar yang resmi itu banyak, Pak. Banyak sekali. Itu tidak terlalu jauh. Tapi cuma dengan maraknya yang ada, mungkin itu orang udah terbiasa yang terdekat. Biasanya memang ada jarak sekilo, orang jarak 5 meter. Kita sendiri kalau ada 5 meter orang jualannya kita beli yang 5 meter, Pak. Tapi kalau memang aturannya dihilangkan pasti orang kejar pasar. Dulu orang cuma belajar ke Jodoh, Pak, jauh. Ya kan? Sekarang pasar di mana-mana ada, cuman nggak terrealisasi. Banyak pasar-pasar swasta. Ya, sebenarnya mungkin pasar itu untuk penertiban gitu. Karena kalau pasar kaget pun misalnya di pinggir-pinggir jalan itu kadang kan mengganggu aksesnya transportasi gitu. Makanya jadi kenyamanan. Kalau misalnya ruko di Grand City itu prospeknya bagus ya, kenapa tidak ya kan? Nah, kenapa tidak? Kalau dulu ya seperti yang disampaikan bahwa Grand City itu sepi. Kalau sekarang Pak Andi, karena mungkin Cipta Grupnya juga punya inovasi-inovasi yang luar biasa. Dia buat tempat bermain anak-anak gitu, tempat duduk-duduk santai keluarga. Jadi pengunjung itu rame itu sambil anaknya bermain ya, Jadi mereka mungkin bagaimana trik-triknya, apalagi daerah Tanjung Uncang. Dari Tanjung Uncang nggak bisa DKP ke situ, gitu. Membawa anaknya untuk bermain, bersantai gitu. Nah, jadi mungkin bagaimana trik-triknya Apli nanti menarik supaya pasar ini bisa terrealisasi gitu ya, Bang ya. Dan targetnya kira-kira bukanya itu di tahun 2023 ini, Bang. Untuk pasar ya, Bu ya? Untuk pasar. Itu informasi terakhir kita terima dari manajemennya sendiri itu 2023 Februari. Kalau salah Februari akhir. Terakhir udah mau launching kan ya? Mau launching. Dan untuk penyewanya mungkin bisa bocoran, mungkin penonton kita mungkin ada yang tertarik gitu ya Pak Andi, yang tertarik ingin nyewa, ingin bergabung dengan Apli dengan di pasar itu, kira-kira banyak tahu bocorannya, sewanya berapa gitu, air listriknya bagaimana gitu. Ya terakhir kita memang ada datanya. Mungkin untuk penyewaan ada promosi, jadi khusus untuk anggota Apli lain lagi gitu? Nggak, kalau itu manajemennya kita nggak bisa terlalu ikut campur, Bu Des ya. Cuman kita bisa membantu mencarikan tempatnya, mungkin kita bisa. Jadi dia kasih free 2 tahun, cuman pembayaran per tahunnya di awal. Jadi 2 tahun gratis, karena promosi kan. Itu kalau nggak salah sekitar kiosnya, besar kios 4x6. Pembayarannya sekitar 23 juta, udah ada deposit juga di sana sekitar 3 jutaan. Ada uang maintenance juga di sana 1 tahun, pokoknya udah include di sana yang 23 juta, besarnya 4x6. Tapi 2 tahun pertama ini gratis? Ya 2 tahun, cuman yang 23 itu untuk 3 tahun jadinya, itu untuk setahun. Berarti di awal bayar segitu, cuman free 2 tahun. Tetap deposit gitu, tetap bayar 23 juta, cuma untuk 3 tahun. 23 juta. Nah, penonton, mana tahu penonton yang lagi menonton tertarik ya dengan yang diberikan oleh Cipta Group dan melalui Apli. Jadi pasar ya, pasar Grand City ya. Pasar Grand City itu akan launchingnya itu di akhir Februari. Nah, mungkin bagi para penonton yang pasar ini, nah itu bisa mungkin datang ke lokasi langsung, dan mungkin sedikit bocoran dari Ketua Apli bahwa ruko itu, tempat pasar itu bisa disewa 4x6, dan itu sewanya 23 juta per tahun. Bukan sewa, itu include semua, udah ada deposit segala macam ya. Kalau sewanya, kalau kita tengok sewanya sekitar 18 juta aja, Bu Des. Tahun. Sewanya 18. Cuman ada di sana ada uang maintenance, ada uang deposit. Berarti jadi include semua. Udah include. Itu nah untuk tahun pertama ini itu untuk 3 tahun ya, 3 tahun. Setelah 3 tahun habis, nanti kalau ingin berpanjang berarti 1 tahun 23 juta. 1 tahun 23 juta itu udah include semuanya. Nah, mungkin kalau ada dari penonton yang ingin bergabung bersama Apli, silakan datang ke ruko Cipta Grand City Blok E nomor 1, ataupun yang ingin sewa lapak atau mungkin sewa lapak di pasar, itu juga bisa datang mungkin untuk bertanya di kantornya Apli ya. Nah, banyak dari Apli
setelah ini boleh dikatakan sudah cukup mulai menampakkan hasil APRI membantu banyaknya para kuliner karena saya lihat tadi dulu pedagang ini dia di top 100, di angkringan top 100 saya lihat gitu kan. Batu Haji. Yang Batu Haji. Nah sekarang dia pindah ke Grand City. Saya tanya, menurut Ibu mana yang enak jualan di angkringan di sana daripada yang di sini gitu. Kalau di sini dia tetap dia ada tenda tetap gitu. Jadi dia mungkin pas pulang tinggal tutup itu aja. Gitu. Kalau hujan pun mereka nggak terpaksa tutup gitu kan. Nah kalau angkringan otomatis kalau hujan dia kan tutup. Nah beliau bilang ya buktinya saya bertahan di sini gitu di Grand City gitu dan saya meninggalkan yang di sini gitu. Berarti untuk prospek di Grand City itu cukup lumayan bagus dan itu berarti sebagai ketua APRI itu sudah sukses gitu kan, walaupun mungkin masih ya pastilah namanya kita organisasi apalagi untuk memberikan kepada kalian ramai tidak ada puasnya, tidak ada cukupnya gitu. Nah tapi Bang Jack setelah nih mungkin APRI ingin melebarkan sayapnya, sekarang dikelola Ruko Grand City. Ada nggak target-target lain yang nantinya Bang Jack? Mungkin ini di Kecamatan Segulu, karena nampaknya walaupun Batam itu punya itu, mungkin nampaknya itu APRI itu di daerah Segulu gitu, karena tendanya itu tenda APRI gitu. Jadi ini menarik nih Bu Des. Ini yang pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih Pak ya dari Bu Des ya. Jadi untuk pihak swasta kami sudah bekerja sama, sudah adalah sedikit percontohan. Jadi di kesempatan ini mudah-mudahan Pak Wali Kota ya kan, yang Pak Wali Kota Pak Ketua BP Batam mendengarkan, kami ingin diberikan tempat untuk pedagang kami, tempat khusus yang mananya kalau memang nanti dibikin kota wisata, kami akan menjadikan wisata kuliner tempat itu Bu Des. Itu ada konsep dari kami. Ya cuman kami asosiasi yang nggak punya lahan, yang punya lahan yang pemerintah. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota terkut mendengar dari kita ini ada hatinya untuk memberikan lahan bagi kami. Jadi kami membuat APRI yang betul-betul ya APRI yang bisa dididik, yang bisa dibina, karena sesuai juga dengan perda yang dibuat Bapak Wali Kota tahun 2019 ya, 2019 itu ada binaan dan pemberdayaan untuk pedagang. Mudah-mudahan direalisasikan gitu Bu Des. Oh berarti sekarang APRI meminta kepada Wali Kota Batam. Nah ini Kepala BP Batam yang punya lahan. Nah yang punya lahan untuk bisa diberikan lahan, mungkin tidak diberikan lah ya banyak mungkin mau sewa ke atau tetapi itu ada aturannya juga. Ada aturan juga mungkin, tapi tempat itu yang dirasa agak strategis ya. Karena Batam sebagai kota wisata dan APRI siap untuk memajukan kota Batam juga di kulinernya. Ya, gitu. Nanti kita akan membuat kuliner daerah. Setiap daerah ya Bang Jep ya. Nah, ya itu mungkin Bapak Wali Kota Batam, Kepala BP Batam ataupun pemerintahan yang menangani ini, sebenarnya Bang Jep bisa sampaikan pada saat nanti program Halo Warganet di Minggu malam. Nah itu bisa Bang Jep sampaikan di situ. Nah nanti pihak SMTP pun nanti akan mensondingkan ke pemerintah gitu. Ketika tidak Bang Jep tidak APRI tidak bisa, nanti bisa minta tolong dengan SMTP. Nah itu untuk ke pemerintahannya. Nah jadi mungkin Bapak Wali Kota, Kepala BP Batam ya, yang sekaligus Kepala BP Batam, itu mungkin APRI meminta kepada Bapak. Jadi tujuan APRI sangat bagus sekali. Di samping membantu pedagang kaki lima ini, karena dari berbagai daerah itu pasti punya ciri khas daerah masing-masing, gitu kan? Ketika para pelancong dari luar masuk ke Batam, nah mereka akan mencari gitu. Ada yang dia suka makan masakan Padang, ada yang suka masakan Medan, ada yang dengan ciri khasnya gitu kan. Ada yang Jawa, tanpa mereka harus pulang ke Padang, tanpa harus pulang ke Jawa, tanpa harus ke Medan gitu kan. Jadi mereka cukup datang ke Batam mengunjungi kuliner-kuliner Nusantara ya. Nah mudah-mudahan Bapak Wali Kota atau siapapun yang dinas terkait bisa mendengarkan pada malam hari ini. Luar biasa Bang Jeff, menarik sekali pertanyaan dari Bu Des tadi. Saya tambahkan Pak Bang Jeff ya. Yang pertama mengenai rencana Abang untuk membuka sebuah pasar wisata gitu ya. Oke, pertanyaan pertama Bang,
mungkin kalau dari pembicaraan abang tadi sudah kelihatan ini ada satu lokasi, ya mungkin abang sampaikan lokasinya di mana rencananya itu. Kemudian yang kedua, ini tantangan bang, ya setiap usaha kita pasti ada tantangan. Kalau kita lihat ke arah Nagoya, ya di Town Center, itu semuanya kafe-kafe shopnya ataupun kulinernya bu, itu mohon maaf sudah ada sentuhan modernnya. Nah, mungkin bagaimana nih Apri yang menyikapi kondisi ini bang, supaya mereka tuh tidak dianggap sebagai saingan gitu ya? Saingan, tetapi mitra. Ya, bagaimana bang Jer? Jadi begini pak, kita harus menanamkan diri kita itu fokus sama usaha kita, mulai dari kita pribadi, kita bawa ke organisasi. Jadi orang-orang yang sudah maju nggak perlu kita irikan, harus kita contoh. Mungkin ada berapa dari sistem mereka yang kita ambil, mungkin dari model sistem komputerisasi mereka. Sekarang pun sudah ada contoh pak, pedagang kami sudah modern. Gimana? Dia membuat suatu stand, udah berapa titik, dia bisa database-nya bisa di rumah sendiri. Itu dia jualan di tempat kita kaki lima, dia udah modern. Jadi kayak kami berharap, kami dari Apri semuanya pedagang kami modern, jadi kaki lima yang modern. Jadi nanti untuk masa selanjutnya bukan anak orang-orang yang nggak mau maaf, orang-orang yang putus sekolah aja yang jual kaki lima. Orang yang tahu S2 pun bisa kaki lima kak. Kenapa? Kaki lima tadi sudah modern kan gitu pak. Betul. Kemudian untuk saingan itu tidak, kita nanti dari Apri kan ada ciri khas sendiri yang tadi kita buat sama Bu Des. Semakin lama kedaerahan semakin hilang, tapi kita tetap timbulkan. Yang hilang ini pasti dicari orang pak. Jadi gitu kita konsep dengan hal-hal yang lama. Jadi itu akan semakin pesaing kita akan semakin kecil, karena yang modal sudah banyak. Yang lama yang kita bikin gitu pak. Gitu. Mengenai lokasi bang, kalau di kota kita menonton ya kan, kira-kira ancangnya di mana ini? Mudah-mudahan Pak Wali menonton ya. Di Perda juga sudah ada di sana itu pedagang yang per jam, udah ada aturannya Pak Seman, ada pedagang yang permanen. Jadi kami minta kepada Pak Wali Kota Batam, mudah-mudahan apalagi sekarang ini kan Bapak Wali Kota sedang menggalakkan jalan ya Pak ya? Iya betul. Jalan, mungkin banyak pedagang-pedagang kita yang mungkin memang itu diperlukan, itu ya kalau diperlukan ya kita harus pergi pak gitu. Kami meminta kalau masih ada misalnya tempat-tempat yang masih bisa kami pakai, ya kami mohon diberikan untuk pedagang kami. Seandainya memang harus diambil sama Pemko lagi untuk pelebaran jalan atau segala macam, ya kami harus ikhlas. Dan untuk kuliner ini sendiri yang perencanaan yang kami konsep ini, mungkin kami akan mencari daerah-daerah Batam Center atau mungkin Nongsai, Budas bisa juga ya. Mungkin lebih kepada ke pusat kota lah. Ke pusat kota. Bang, saya kasih bocoran bang. Mungkin. Itu abang Apri harus menengok Sekupang bang. Sekupang boleh juga. Pak Wali Kota kita sekaligus Ketua BP itu memprioritaskan untuk Sekupang. Catatan bagi abang nanti. Siap. Lanjut bang. Ya mudah-mudahan lah. Jadi kita. Mungkin Pak Adi bisa membantu. Jadi gini Pak. Kepala sukunya di Sepang. Jadi kita sebenarnya kita ingin berapa titik. Jadi tidak di satu kecamatan saja Pak. Jadi titik di sini ada kuliner kita. Titik kecamatan misalnya Sekupang ada lagi. Jadi berapa titik lah kalau bisa aja itu Pak. Jadi nggak orang Segulung nggak perlu ke Batam Center ya kan. Orang Sekupang nggak perlu ke itu. Jadi ada modelnya ada. Mungkin dengan konsep yang sama dengan setiap kecamatan gitu Pak. Luar biasa. Ya insya Allah. Terakhir bang. Siap. Udah hampir 60 menit Budes ya. Belum. Pertanyaan terakhir dari saya bang. Siap. Bang alhamdulillah udah lama di Apri bang. Kira-kira misi-misi yang ada di Apri di bawah kepemimpinan abang udah berapa persen terrealisasi bang? Sebenarnya kalau berbicara visi misi itu belum banyak tercapai Pak. Cuman ada berapa aja yang mau tercapai, mungkin 50 belum lah. 50 masih banyak PR lah Pak ya. Mudah-mudahan 2023 ini awal 2023 semua itu tercapai. Gitu Pak. Alhamdulillah. Saya doakan bang. Siap. Di misi yang paling kayaknya seluruh pedagang ini terutama anggota bang Jeffrey ini bang Budes mungkin sudah puas barangkali ya. Mudah-mudahan. Bang Dek, sebelum closing statement, kan sekarang sudah
ketua APRI, jadi sudah dijalani sudah lebih kurang 2 tahun. Dan dulu sebelum ketua APRI pun sudah menjadi masuk ke dunia politik. Gitu. Ya. Apakah di tahun ini sebagai ini bukan sebagai ketua APRI lagi? Gitu. Ya. Apakah ada keinginan, karena belum pernah sampai kepada saya Pak Andi, Ya, kalau belum menjadi anggota dewan mungkin separuh dari gaji beliau akan dihibahkan kepada ini. Dan mungkin apakah di tahun berikutnya Bang Jeff akan melanjutkan sebagai seorang dari pedagang menuju politik? Jadi gini Bu Des, kalau kita berbicara politik, sebenarnya semua berpolitik. Politik ini sebenarnya seni ya Bu Des, seni. Orang berdagang pun perlu politik. Orang mencari usaha pun perlu politik. Berdagang kalau tanpa politik nggak bisa juga berdagang ya Pak. Iya. Cuman di sini Bu Des mungkin politik ke arahnya perebut ke legislatif. Jadi kita harus pisahkan ya kan. Ini harus kita pisahkan. Di saat saya jadi ketua APRI, saya akan memperjuangkan yaitu ya APRI sendiri. Di saat berpolitik mungkin ada di sana kepentingan-kepentingan yang harus kita perjuangkan kayak gitu Pak ya. Ya. Cuman di sana tergantung nawaitu kita. Maksud saya dulu saya berpolitik yaitu saya padukan apa niat saya di APRI dan saya padukan ke politik. Di mana di saat kita berhasil di politik legislatif, mungkin ada beberapa kebijakan yang kita bisa mementingkan di APRI itu sendiri gitu Pak. Ya. Tanpa kita ada di menduduki yang pemberi kebijakan, mungkin kita akan lama, mungkin kita minta dulu Pak. Tapi kalau kita di situ mungkin kita bisa langsung kasih, gitu Bu Des. Karena saya juga mendapat bocoran Pak Andi bahwa beliau juga salah satu kandidat ketua Gema Minang Sagulung. Nah, jadi dari ketua APRI mungkin sekarang menjadi ketua Gema Minang, yang mana nanti pemuda-pemuda Minang yang ada di Sagulung itu diajak ayo bergabung bersama APRI gitu kan. Yang mana tujuannya kan satu Pak Andi, ingin bagaimana mesejahterakan pedagang kaki lima. Jadi begini Bu Des, berbicara orang Minang sama APRI itu agak jauh. Tadi saya sudah bilang APRI ini saya dibantu sama ADRT, sama kebijakan-kebijakan yang sudah tertera. Kita bisa memberi kebijakan, oh ini tidak bisa, itu sudah ada. Kalau kita berbicara orang Minang, sebenarnya kalau saya ini berat Bu Des, memimpin orang Minang ini berat. Kita memang betul-betul dari nawaitu kita berhak dikritik, kita harus siap dikritik. Saudara-saudara kita, anak kita harus bersedia. Apalagi di Minang ada banyak pendapat-pendapat yang kadang-kadang orang nggak terima pendapat kita. Yang kadang-kadang pendapat orang lain ya bisa gak diterima, tapi kita harus legowo. Kalau kita belum bisa legowo untuk menerima kekurangan orang lain, jangan harap kita bisa memimpin. Nah, menurut Bang Jack sendiri itu udah belum? Sebenarnya saya dimandatkan atau dipercayakan. Dari dulu saya jadi ketua tidak pernah meminta Bu Des, tidak pernah meminta, tetapi mungkin tingkat lebih atas percaya untuk kita memimpin itu. Cuman ya itu tadi, saya lagi ikhtiar apa saya bisa apa tidak, walaupun ini setingkat kecamatan. Karena itu kecamatan sebelum boleh dikatakan kecamatan pada enggak. Memimpin enggak, maksudnya memimpin orang Minang ini bukan berarti saya yang ketua APRI saya lebih ke bawah, bukan. Malah memimpin orang Minang saya berhasil ini lebih hebat daripada ketua APRI. Memadukan watak-watak orang kita. Bang Jack bahwa orang Minang itu suka mengkritik dan tidak suka dikritik. Enggak, bukan gitu Bu Des. Orang Minang ini banyak ini, istilahnya banyak orang Minang ini. Kalau kita bicara orang Minang, masa Minang aja Bu Des ya kan, biar yang nanya orang Minang lah. Jadi orang Minang kok jadi dalam besaran ilmu yang lain banyak. Jadi untuk menyatukan orang awak kok, memang kita harus punya ilmu. Pertama yaitu jauh dari neutral kita, jangan gitu ada niat lain. Ya ikhlas saja kita. Pimpin orang Minang ya ikhlas, jangan ada mimpin orang Minang kita ada nanti maunya nanti kita gak bantu, gak boleh. Nanti kita akan menyesal. Jadi kita ikhlas dikritik itu aja.
Kalau lagi kelas kita dikritik, siap pemimpin orang Minang itu udah. Tapi satu lagi, berarti Bang Jeb kan lu sudah siap dikritik kan? Kalau gitu dari dulu siap dikritik udah. Oke. Karena perjalanan hidup kita memang wakil kita. Ketum Pak Lea Putra ini sudah menyampaikan langsung, jadi berarti kan secara umum sudah didengar oleh masyarakat Minang. Oke Bang Jeb, terima kasih waktunya. Silakan sampaikan closing statement Bang Jeb untuk APLI dan masyarakat datang. Pertama, untuk khusus untuk pedagang kaki lima, selalulah berusaha, tekadlah kuat, jalani aja usaha kita, jangan pernah kiri ke kanan, jangan pernah iri dengan usaha orang lain, selalu berjuang, dan salam pejuang kaki lima dari saya. Salam pejuang kaki lima. Nah, hidup pedagang kaki lima. Ya. Dari pedagang kaki lima nanti akan menjadi pengusaha yang Amin. sukses. Amin. Bakalnya pengusaha. Insya Allah. Benar sekali, Amin, amin. Pak Andi. Baik Pak Andi, Bang Jeb, tak terasa 1 jam sudah kita bersama dan sudah banyak lika-liku perjalanan beliau dalam membesarkan, dalam membina APLI Provinsi Kepulauan Riau agar masyarakat atau pedagang kaki lima yang ada di Kota Batam dan umumnya Kepri itu bisa sejahtera ya. Amin. Sejahtera. Nah, Pak Andi silakan. Ya, begitulah pemirsa, akhir perjumpaan kita. Bang Jeb sudah melakukan closing statement tadi Bang Jeb. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini bersama kami Andi Samudra dan Budes dan juga pemirsa setia kita, seluruh pemirsa setia Suara Minang TV. Mudah-mudahan perjuangan Bang Jeb untuk mencapai sesuatu yang terbaik bagi APLI bisa terrealisasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam Budes, kita tutup acara kita malam hari ini dan pemirsa selalu di channel kesayangan kita Suara Minang TV, suara orang awak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sasa ngomong